Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di bengkel teknik dan bisnis sepeda motor kelas khusus Yamaha SMK Negeri 2 Ketapang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dasar teknik sepeda motor dan perbedaan motor 2 tak dan 4 tak. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang motor 2 tak secara rinci, secara detail. Akan tetapi saya lengkapi dengan slide PowerPoint sehingga menurut saya akan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan hanya berbicara tanpa melihat apa itu barang yang kita bicarakan. Baik, langsung saja kita masuk ke motor 2 tak. Nah, rekan-rekan nanti bisa melihat slide-slide yang saya tampilkan itu berupa gambar-gambar tentang mesin-mesin 2 tak dan komponen-komponennya serta fungsi daripada mesin 2 tak. Baik, silakan simak slideshow berikut ini. Mesin 2 tak. Kita langsung saja masuk untuk membahas satu persatu tentang materi ini. Yang pertama adalah konstruksi. Perhatikan pada gambar di atas atau di layar monitor Anda. Ini adalah konstruksi daripada mesin 2 tak. Jika kita lihat, konstruksi mesin ini bisa kita kategorikan atau kita bilang sederhana karena pada bagian silinder head yang ditunjukkan tanda panah berwarna merah itu tidak ada mekanisme kerja mesin yang lain. Ya, pada silinder head mesin motor 2 tak itu hanya terdapat satu busi saja. Tidak ada komponen-komponen lain. Baik, kita masuk. Next, lanjut ke konstruksi. Akan kita bahas masing-masing daripada fungsi daripada komponen-komponen daripada mesin. Yang pertama adalah silinder head yang berfungsi sebagai tempat ruang bakar, di mana letak daripada tempat ruang bakar daripada silinder head ini adalah tempat ruang bakar yang berbentuk kubah. Nah, di sini adalah tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dengan udara. Kemudian yang kedua, tempat dudukan busi. Ini ada busi, sini ada lubang, kemudian ada dratnya, kemudian businya dimasukkan ke dalam. Yang selanjutnya adalah sebagai pendingin. Kenapa dikatakan pendingin? Jika kita lihat dua komponen ini sangat berbeda dari bentuk fisiknya. Yang ini bersirip, yang ini polos. Nah, jika kalian melihat gambar seperti ini, bisa kalian kategorikan untuk yang bersirip itu menggunakan sistem pendingin udara bebas atau udara luar. Kalau yang tidak bersirip atau polos itu dapat dipastikan mesin tersebut menggunakan sistem pendingin radiator atau oil coolant. Nah, fungsi daripada sirip ini adalah untuk melepaskan panas, untuk menyerap panas dari komponen yang saling bergesekan untuk dapat didinginkan oleh udara bebas dari luar. Kalau yang polos, ini terdapat mantel atau water jacket yang berfungsi sebagai pendingin dan media yang mendinginkan adalah air. Ini perbedaan dari kedua komponen mesin itu. Next, kita lanjut ke silinder body. Fungsinya adalah tempat lubang bilas, kemudian tempat lubang pembuangan atau exhaust manifold, kemudian tempat pergerakan piston. Ini ada lubang. Nah, lubang ini adalah tempat piston bergerak naik turun secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pendingin. Ini ada sirip-siripnya. Ini tidak ada, berarti dapat dikategorikan ini pendingin udara dan ini pendingin air. Oke, next. Konstruksi yang selanjutnya adalah piston. Fungsinya mengkompresikan campuran gas, kemudian menerima hasil dari ledakan campuran gas yang dibakar. Yang selanjutnya adalah membuka dan menutup lubang saluran dari intake, transfer, bilas, dan exhaust. Intake itu adalah masuk, ya, tempat masuknya udara dan bahan bakar.
transfer itu melanjutkan dari ruang crankcase ke ruang bakar, kemudian bilas itu di ruang crankcase, exhaust itu adalah membuang sisa hasil pembakaran. Kemudian komponen yang lain adalah piston, mencegah kebocoran daripada kompresi di dalam ruang bakar sehingga menjadi padat ya, tidak boleh terjadi kebocoran. Kalau bocor udah mesin pasti agak lemah, kemudian susah hidup dan lain sebagainya. Mengalirkan panas berasal dari piston ke silinder, itu fungsi daripada piston ring. Kemudian ada piston pin. Piston pin itu yang bentuknya seperti ini, seperti bambu panjang. Fungsinya adalah menggabungkan piston dengan connecting rod bagian atas. Komponen selanjutnya adalah connecting rod dan bearing atau kelahar blok. Fungsi connecting rod untuk menggabungkan piston dengan crankshaft. Sedangkan bearing atau kelahar blok itu dengan adanya bearing gerak putar menjadi halus dan lancar. Next, apa yang itu dikatakan connecting rod? Connecting rod itu sama dengan lengan piston atau batang piston, orang biasa menyebutnya. Jika kita lihat pada gambar, ini yang disebut dengan connecting rod. Kemudian tipe poros engkol ada dua tipe. Ada yang silinder tunggal, ada yang silinder ganda. Ini adalah silinder tunggal, ini adalah silinder ganda. Tipe-tipe crankcase ada dua. Crankcase itu adalah casing mesin di bagian tengah. Kalau kita melihat satu gelondong mesin utuh, jika kita buka bagian kanan itu adalah tempat wadah oli, kemudian sisi kiri itu adalah tutup magnet. Nah, bagian tengah daripada kedua bagian itu jika kita buka itu yang dinamakan dengan crankcase. Jadi ada dua tipe, tipe belahan vertikal ke atas dan tipe belahan horizontal ke samping. Aturan membukanya ya seperti biasa, kendorkan semua baut. Kemudian kalau pemasangan itu kita mengaplikasikan kunci X. Jadi mengunci baut itu secara menyilang dari dalam terlebih dahulu, kemudian baru luar. Konstruksi selanjutnya adalah crankshaft atau roda gila. Orang biasa menyebutnya roda gila. Fungsinya adalah merubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Nah, jika tidak ada crankshaft maka dipastikan roda tidak akan berputar, karena yang merubah kerja mesin sehingga menjadi gerak putar itu adalah konstruksi daripada crankshaft. Ke prinsip kerja piston daripada mesin dua tak. Yang pertama, saat piston mulai bergerak ke atas, perhatikan gambar ya kawan-kawan, terjadi hisapan di ruang crankcase karena tekanan di ruang crankcase itu negatif atau vakum, sehingga gas, udara, bahan bakar, kemudian oli samping itu masuk ke dalam crankcase. Ini adalah starting compression atau kompresi awal, menaikkan suhu udara dan bahan bakar. Kemudian langkah yang kedua, hingga ruang crankcase penuh terisi oleh gas bensin, maka piston mulai hampir menyentuh titik mati atas dan intake-nya mulai tertutup. Itu adalah secondary compression. Prinsip kerja yang ketiga, piston bergerak turun untuk menekan kompresi campuran udara dan bensin. Jadi ini adalah kompresi pertama atau kompresi awal, dan intake manifold itu tertutup secara penuh. Kemudian setelah intake dan kompresi awal terjadi, maka yang keempat, piston bergerak turun untuk mendorong campuran udara dan bensin dari crankcase ke dalam silinder menuju ruang bakar bagian atas. Nah, pada saat itu juga gas sisa pembakaran awal akan didorong keluar dari dalam silinder
maka terjadilah langkah pembilasan di dalam silinder. Prinsip kerja yang kelima, proses kompresi dimulai. Sejumlah campuran udara, bensin yang baru akan terdorong keluar melalui saluran pembuangan. Perhatikan teman-teman gambar arah panah dan posisi piston di mana. Kemudian yang keenam, piston mengkompresikan campuran udara dengan bensin. Kompresi kedua, secondary compression. Nah, ini berfungsi untuk menaikkan suhu udara dengan bahan bakar di dalam ruang bakar. Prinsip kerja yang ketujuh, busi memercikkan bunga api sehingga campuran bahan bakar yang dikompresikan terbakar. Secara bersamaan, kita masuk ke poin 8, maka piston akan terlempar ke bawah, si gas sisa pembakaran mengalir keluar silinder melalui exhaust manifold. Perhatikan arah panah dan perhatikan gambar butir-butir yang terdapat di dalam ruang bakar dan crankcase. Cukup sekian materi yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua dan para pelajar seluruh Indonesia yang memerlukan materi-materi yang menunjang prestasi Anda. Nanti akan kita buat lagi materi-materi berupa slideshow yang lain sehingga dapat mempermudah Anda dalam mempelajari materi-materi yang ada di teknik dan bisnis sepeda motor. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.